Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh kembali berkumpul di pagi hari ini untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu ini kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang terus Engkau sayangi, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan segala doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Untuk pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 sampai yang ke-5. Kita akan baca. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang hal saling mengampuni. Kita mau bertanya, pernahkah kalian merasa disakiti? Pasti semua orang pernah mengalami disakiti. Tidak ada manusia di dunia pun yang tidak pernah disakiti. Tetapi Tuhan mengatakan hari ini, jikalau ada seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan, seringkali merendahkan kita, meremehkan kita, kita tidak perlu menyimpan itu semua sebagai sakit hati. Kita harus belajar bisa mengampuni setiap orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Dalam Injil Lukas pun mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kita harus mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita sepanjang kita mampu. Ya, Tuhan katakan 7 kali. 7 kali. Itu bukan takaran untuk kita bisa mengampuni sebanyak 7 kali 7 49, bukan. 7 itu adalah angka sempurna. Tuhan inginkan kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengampuni tanpa batas, tanpa ada limit, ya, selamanya. Apakah itu mudah? Tidak. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan sanggup mengampuni orang-orang yang sudah membuat luka dalam hati kita. Ada suatu cerita yang mungkin tidak asing lagi buat kita semua. Cerita tentang apa? Yusuf, betul ya. Kita tahu bagaimana perjalanan Yusuf itu. Saudara-saudaranya begitu membenci dia. Karena Yusuf begitu disayangi oleh papanya, bahkan Yusuf menceritakan bagaimana dia bermimpi bahwa saudara-saudaranya dan orang tuanya sujud menyembah dia. Saudara-saudaranya merasa apa? Merasa ini anak kok kurang ajar sekali ya. Kok bisa merendahkan saya? Sebagai kakak-kakaknya, saya harus sujud menyembah. Ujung-ujungnya apa? Yusuf dibuang di dalam sumur, kemudian dijual, kemudian harus menjadi budak di rumahnya Tante Potifar, difitnah, dan sebagainya. Apakah Yusuf merasakan itu sebagai sakit hati? Tidak, Yusuf menerima itu semua sebagai jalannya Tuhan. Ya. Tuhan memproses Yusuf harus mengalami hal seperti itu. Yusuf mengampuni, mencintai saudaranya, menerima saudaranya apa adanya. Ya. Tuhan inginkan kita juga sama, belajar seperti Yusuf, mau mengampuni setiap orang-orang yang membuat luka hati kita, yang seringkali memandang kita dengan sebelah mata. Kita diremehkan, kita tidak dianggap. Tapi kita mau belajar sama-sama. Ada sebuah pujian yang mengatakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika
hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sebuah pujian yang boleh mengingatkan kita semua untuk kita boleh terus mengasihi, mengampuni, menyayangi setiap orang-orang yang sudah membuat luka hati kita ya. Kita hidup tinggal dalam sebuah keluarga pun kita sering berkelahi dengan saudara-saudara kita. Ada selisih pendapat, kok merasa mama lebih sayang dengan ini, aku nggak disayang. Dengan teman-teman di sekitar kita, kita sering kali apa? Kok aku nggak bisa diterima ya? Apa kesalahanku? Kita sering dilecehkan, direndahkan, dihina, diolok. Tapi kita mau belajar sama-sama untuk kita terus mengampuni tanpa batas, ya, tanpa batas, no limit, sampai selama-lamanya kita mau mengampuni, ya. Yang diampuni itu adalah orangnya kita ampuni, tapi untuk apa yang dilakukan orang itu, apakah kita juga bisa mengampuni? Bisa, kita bisa mengampuni. Mari kita terus mampu belajar untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Oke? Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh meneladani Engkau, di mana kami boleh terus mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah membuat luka hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus Engkau ubahkan, untuk kami boleh menerima, kami boleh melepaskan pengampunan untuk setiap orang-orang yang sudah membuat kami kecewa, membuat kami luka hati Tuhan. Terus tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Kami sebagai manusia tidak ada kemampuan untuk kami bisa melupakan segala kejahatan orang-orang yang sudah dilakukan atas diri kami. Tapi kami mau meneladani Engkau Bapa. Engkau rela berkorban untuk kami. Kami juga mau berkorban, mengampuni, mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Bapa, berkati sepanjang kegiatan kami hari ini dan kami melakukan GHL, dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau mengerjakan apa menjadi bagian kami dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu supaya mereka mampu berkarya dengan dahsyat bersama dengan Engkau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan segala doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Sebagai penutup, kita akan ambilkan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Semangat belajar, semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Jayo.